Tak selalu hingar-bingar musik bernada tinggi, tak selalu gedung yang menjulang tinggi. Seringkali kebahagiaan hadir dari tempat sederhana namun memiliki banyak keindahan alamnya. Seperti Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Hai pemirsa Berita Pedesaan, kembali lagi bersama saya Inga Prilda dan kali ini Berita Pedesaan tahun 2022 sedang berada di Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang. Ingin tahu apa saja potensi desa yang ada di Desa Parakan Jaya? Ikutin terus yuk! Mengunjungi Desa Parakan Jaya untuk mengetahui potensi desa apa yang dimiliki. Untuk Anda yang penasaran, ikuti terus yuk perjalanan Berita Pedesaan. Tapi sebelum itu, kita tanya dulu Sekretaris Desa Parakan Jaya, Indradi Lutfi. Sedikit menyampaikan tentang profil Desa Parakan Jaya. Desa Parakan Jaya ini merupakan desa pecahan dari Desa Kemang yang dibentuk pada tahun 1985. Luas Desa Parakan Jaya kurang lebih 218,7 hektar. Kita berbatasan langsung dengan Kota Bogor, tepatnya di sebelah timur dengan Kelurahan Kayu Manis, di sebelah utara dengan Desa Kemang, di sebelah selatan dengan Kelurahan Hatang Senjaya, di sebelah barat dengan Desa Bojong. Selebihnya kita merupakan wilayah pemukiman padat. Hanya sedikit wilayah pertaniannya. Tidak seperti dulu sebelum tahun-tahun 2000 masih banyak pertanian, hanya sekarang sudah mulai berkurang karena mengikuti perkembangan zaman. Baik, untuk potensi Desa Parakan Jaya sendiri sampai saat ini itu ada 3 potensi utama yang sampai saat ini berusaha kita kembangkan. Yang diantaranya pertama itu destinasi setu wisata atau ada setu Salabenda ya. Nah, kemudian yang keduanya itu ada bank sampah yang terletak di RW 06. Itu pun merupakan program percontohan di Parakan Jaya yang kedepannya kita berusaha untuk wilayah RW lain untuk mengikuti di RW 06 tersebut sebagai percontohan. Dan yang ketiganya pembudidayaan jahe gajah terletak di RW 01 dan itu pun kita programkan di setiap wilayah. Kita akan kembangkan potensi jahe gajah itu untuk terus berkembang karena kita sudah melakukan MOU dengan salah satu perusahaan untuk bisa kiranya menampung seberapa banyak pun jahe gajah yang kita sediakan. Untuk pelatihan-pelatihan sampai saat ini kita sudah beberapa kali mengadakan paling tidak pembinaan khususnya untuk warga-warga yang berada di sekitar pertama wilayah setu Salabenda yang kita jadikan sebagai potensi setu wisata. Kita adakan bimbingan bagaimana untuk setidaknya merawat setu itu baik dari pinggir-pinggirnya ataupun dari wilayah itu sendiri. Jangan sampai nanti kita punya program ke depan untuk bisa merubah setu jadi lebih baik, jangan sampai malah untuk mengotori atau merusak lingkungan setu tersebut. Kita pun punya inovasi karena di Desa Parakan Jaya ini sudah jauh dari persawahan, resapan air sudah kurang. Kita pun bekerja sama dengan dinas terkait dengan pengadaan sarana air bersih. Kita sudah berjalan satu wilayah, kedepannya kita akan terus mengembangkan setiap wilayah RW itu akan adanya pengadaan sarana air bersih. Itu inovasi kita untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga khususnya pada saat musim-musim kemarau. Karena jujur di Parakan Jaya ini jauh dari sumber air, karena sumber air sudah habis dimakan oleh tadi beton-beton bangunan-bangunan. Harapan kami di pemerintah Desa Parakan Jaya terkhusus pertama untuk warga Parakan Jaya, mari bersama-sama kita membangun Desa Parakan Jaya dari segi apapun, baik itu wisata terutama ataupun potensi-potensi lain.
kita dukung program pemerintah Kabupaten Bogor, terutama untuk Bogor yang lebih berkeadaban, merawat lingkungan kita supaya Desa Parakan Jaya kedepannya lebih indah, lebih baik lagi, jaga kerukunan kita, dan mari bersama-sama warga Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dan umumnya warga Kabupaten Bogor, mari bersama-sama kita ke Parakan Jaya, bahwa di Parakan Jaya pun ada setu, walaupun memang lambat laun kita akan kembangkan ya, barangkali dengan informasi-informasi warga yang memang aktif di medsos, mangga bisa dilirik Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Setelah berbincang bersama Sekretaris Desa Parakan Jaya, yuk langsung saja kita menuju lokasi yang pertama di potensi desa kali ini. Ini dia situs Salabenda. Pemerintah Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang berencana menggali potensi situs Salabenda untuk dijadikan destinasi wisata lokal di Kabupaten Bogor. Rencananya di objek situ ini juga akan dibangun jalur sepeda dan jogging track yang mengelilingi situ agar para wisatawan bisa berkeliling situ dan tidak perlu berjalan kaki. Langsung aja yuk kita tanya-tanya ke Kasih Kaur Perencanaan Desa Parakan Jaya. Oke, pemirsa Berita Pedesaan, sekarang kita sedang bersama Pak Gema, ini sebagai Kaur Perencanaan ya Pak ya di Desa Parakan Jaya. Nah di belakang kita ini ada setu yang lumayan luas ya Pak ya. Ini bisa diceritakan mungkin Pak, nama setunya sendiri apa nih Pak? Ini disebutnya Setu Salabenda ya. Oh, Setu Salabenda ya. Posisi letaknya ini perbatasan antara Desa Bojong sama Desa Parakan Jaya. Ini masuknya kalau di Desa Parakan Jaya Kampung Gardu. Kampung Gardu. Dan kalau di Bojong namanya Kampung Setu. Oke, jadi tapi di tengah-tengahnya ada namanya jadi Salabenda. Iya. Oke. Tapi udah kesebutnya di Kampung Salabenda ya Setu Salabenda. Setu Salabenda. Nah nanti ke depannya nih sebagai Kaur Perencanaan di Desa Parakan Jaya sendiri, ke depannya ini Pak mau dibuat apakah atau ada inovasi atau seperti apa Pak ini setunya? Karena kan memang luas, kemudian juga ini untuk potensi desanya ke depannya ini bagaimana? Sesuai instruksi pimpinan kami, rencananya Bapak Kepala Desa ingin mengusulkan ini jadi objek wisata. Oke. Kalau Mbak bisa lihat ke sana dulu nih ada rakit nih dulu nih. Udah sempat ada, cuma sekarang jadi vakum karena ada miss antara pengelola kali ya. Nah rencana ini nanti di sekitar ini nih bakal ada jogging track nih Mbak. Oke, jadi ada olahraganya, ada wisatanya juga ya. Itu kita harus buka akses jalannya dulu nih. Nah itu dia tadi itu ya. Itu penting karena tadi kita lewat kan tadi lumayan sedikit rumit ya. Oke, jadi kedepannya akan ada jogging track, kemudian juga akan dibagi kembali ya untuk wisatanya. Tadi juga di depan sempat lihat ya, ada juga tadi ada rakit-rakit gitu. Mungkin kedepannya bisa ya Pak ya. Dan juga tadi akses masuknya memang bukan agak kecil sekali ya Pak ya. Jadi buka jalan dulu. Buka jalan dulu. Jadi nanti kedepannya bisa mantap lagi ya Pak ya untuk potensi desa yang ada di Parakan Jaya. Terima kasih banyak untuk Bapak. Sukses terus Pak. Semoga ke depan dengan adanya perbaikan akses jalan seperti yang diharapkan Kasih Kaur Perencanaan Desa Parakan Jaya, juga perbaikan fasilitas, wisata desa situs Salabenda ini dapat segera dibuka untuk umum. Yuk selanjutnya kita ke potensi desa yang lainnya, ada Bank Sampah. Nah, program Bank Sampah ini sudah berdiri sejak tahun 2020. Dimulai dari kesadaran masyarakat desa yang ingin wilayahnya menjadi bersih. Ya, pemirsa Berita Pedesaan, kali ini kita sedang berada di salah satu potensi Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Di sini ada lokasi bank sampah ya Pak ya, dan saya sudah bersama ini ketiga bapak-bapak yang sebagai pengelola bank sampah. Mungkin kita perkenalan dulu, Bapak sebagai apa Pak? Sebagai RT. Pak RT ya, ini Iya, sebagai RW-nya Pak. Pak RW, namanya Bapak? Bapak Yayat. Bapak Yayat. Saya Iyat. Bapak Iyat dan satu lagi? Anggota Bank Sampah. Nah, bisa diceritakan Pak awal mulanya terbentuk Bank Sampah ini dan tahun berapa sih Pak? Sekarang kan sudah punya tempat sendiri ya, dan luar biasa sekali tadi juga sudah ngobrol-ngobrol sedikit, banyak sekali manfaatnya. Nah, seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Ya, sebelumnya memang kami dari RW 06 Desa Parakan Jaya. Ya. Jadi latar belakang kegiatan bank sampah ini
Pertama adalah dari kesadaran masyarakat dulu yang kita munculkan, karena memang permasalahan di lingkungan perkotaan yang padat ini, sampah ini jadi masalah yang utama gitu kan, buangnya mau kemana gitu kan, ini setiap hari ada terus gitu. Akhirnya ya udah, setelah kami jadi pengurus waktu itu, kami tercetuslah salah satu program untuk pengelolaan sampah. Awalnya semua sampah kita urus gitu, belum kita pilah dan sebagainya. Cuma lama-kelamaan kita ada kepikiran juga, oh harusnya sampah ini kan bisa jadi nilai manfaat juga buat masyarakat. Biasanya masyarakat mengeluarkan uang buat ngurusin sampah, buat bayar ke buang sampah, tapi ada sampah yang berharga juga. Dari sampah yang berharga ini, ya itu kan pasti dapat uang dari situ. Jadi nggak cuma ngeluarin uang, tapi mereka dapat uang dari sampah. Itu yang latar belakang kami waktu itu melaksanakan program bank sampah gitu. Pengelolaan sampah sih dari tahun 2019, cuma memang program bank sampah ini kita mulai waktu itu di 2020. Kami pernah mengusulkan ke kepala desa, bikin kelompok dulu, kita musyawarah di sini, bikin kelompok, kemudian kita usulkan ke kepala desa. Waktu itu kami audiensi untuk pembentukan kelompok swadaya masyarakat tanam namanya, kayak KSM Tanam untuk pengelolaan sampah. Dikeluarkan SK-nya, baru kami koordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup. Karena kaitannya dengan bank sampah ini ada keterkaitan langsung dengan DLH yang mereka punya bank sampah pusat di DLH Kabupaten Bogor. Jadi dari mereka lah kami dibina terkait dengan jenis-jenis sampah, harganya, dan pengangkutannya bagaimana. Itu yang pertama kali proses sampai dengan ini berjalan. Oke, jadi memang ide awalnya dari masyarakat dulu, kemudian dapat pembinaan sendiri ya Pak ya dari DLH Kabupaten Bogor. Nah sekarang sudah berjalan berapa tahun Pak? 2 tahun ya kurang lebihnya ya? 2 tahun dari 2020 kalau ininya Mas. Berarti sudah ada tahapan Pak, kalau misalnya memang masyarakat ini ingin bergabung, itu seperti apa Pak tahapan bank sampahnya sendiri kalau mau daftar? Ya, awalnya kan kita sosialisasi dulu ke masyarakat. Kita datang ke, ini utamanya adalah ibu-ibu, biasanya sampah dapur yang kita target utama. Jadi kita sosialisasi di ibu pengajian, kemudian di PAUD, sini ada 2 PAUD, kita sosialisasi semua ke ibu-ibu. Jadi kita ceritakan dulu bagaimana permasalahan sampah dan sebagainya. Kita sudah siapkan, pengurus kita sudah menyiapkan buku tabungan sampah, kemudian plastik polybag yang buat pemilahan. Jadi ketika misalnya mereka mau daftar, mereka cukup kasih fotokopi KTP aja, yang tanpa biaya. Kita kasih buku tabungan itu. Jadi nanti tinggal kita kasih tahu kapan kita jadwal pengangkutannya. Biasanya kan kita pengangkutan 2 minggu sekali. Biasanya weekend lah kalau misalnya itu. Memang nggak tentu sih, kadang tergantung jadwal kami juga gitu. Kita pas lagi lenggang hari apa ya kita jalan. Gitu. Jadi kan memang ada perbedaan ya Pak dari bank sampah yang dikumpulkan dengan sampah basah gitu ya. Kalau kriteria dari bank sampah ini apa aja Pak? Kriterianya yang pertama ada sampah plastik. Plastik itu mulai dari kresek yang hitam, merah gitu ya, terus ada yang kresek putih, ada plastik bening, kemudian ada kertas, semua kertas, jenis kertas itu masuk kecuali kertas nasi, itu enggak. Kemudian botol, ini semua jenis-jenis yang ada di sini, besi dan sebagainya. Ini ada semua termasuk ya kayak bekas sepatu, bekas sendal, sedotan. Enaknya di bank sampah itu hampir semua kena. Semuanya ya. Kita ketarik, makanya kalau misalnya ada warga yang baru pertama kali ini rumah biasanya bersih gitu. Langsung kesapu semua sama ini bank sampahnya. Jadi kalau di Desa Parakan Jaya ini ada berapa Pak untuk anggotanya? Yang kami yang di sini itu udah 80 orang. 80 kakak. Luar biasa sekali. Memang rata-rata sih paling antara 30 sampai 40-an kakak lah setiap pengangkutan itu yang setor. Karena kan mungkin ketika kami setor bisa jadi lagi nggak ada di rumah, atau misalnya sampahnya masih sedikit gitu. Alasannya kadang gitu. Paling rata-rata 30 sampai 40. Tapi kalau anggota yang terdaftar itu 80. Oke, nah mungkin ke depannya nih Pak, dari Pak Yayat, mungkin Pak RT di sini juga anggota yang lain, ke depannya ini mau buat terobosan apa sih untuk bank sampah yang ada di Desa Parakan Jaya ini khususnya? Memang kami punya target minimal 100-an lah untuk nasabah yang aktif, tapi ya yang setiap minggu kita ini. Kalau sekarang sudah berapa nih Pak? Kan baru 80, tapi kan yang aktif masih 30-an atau 40-an gitu ya. Jadi kalau memang nanti sampai itu, kita juga berpikir tempat juga kita perlu punya secara khusus lokasi bank sampah ini di mana, karena kan kita sifatnya masih sementara, ini kita gunakan tempat yang bisa kita manfaatin. Kalau memang tempatnya ada, skala
justru nanti bisa buat mata pencaharian masyarakat kita tarik rekrut tuh bisa lebih tinggi gitu. Toh dari bank sampah ini kan udah menghasilkan uang yang lumayan. Udah 7.300.000-an teh. Oke, udah jadi lumayan juga ya. Ada jadi satu orang 600.000 kemarin di pengambilan di bulan puasa itu. Kan juga membantu buat di sekolah. Jadi kadang kalau misalnya dia perlu buat sekolah ngambil, kan bisa ngambil kapan aja, yang penting saldonya ada gitu. Kalau tabungan banyak sekali ya, alhamdulillah manfaatnya dari bank sampah ini ya Pak ya. Dan mungkin kedepannya nih harapannya mungkin untuk pemerintah desa atau mungkin untuk Kabupaten Bogor ini terkait bank sampah, mungkin kedepannya ada bantuan, karena kan ini kan lokasinya juga dari Posyandu ya, atau kedepannya seperti apa Pak harapannya? Ya, yang pertama kita pengen difasilitasi satu tempat. Ada tempat yang memang leluasa, enak lah, secara akses mudah. Kemudian juga dari segi kendaraan motor roda 3-nya juga kita belum ada, gitu kan. Secara khusus untuk dari Kabupaten Bogor kita belum. Nah, itu akan mempermudah kami juga lah dalam pelaksanaan terkait dengan sarana lain, misalnya kayak timbangan sampah. Itu kan biasanya kita cuma pakai timbangan kecil. Jadi pas bank sampah pusat dari DLH datang, ya mereka kita suruh bawa timbangan duduknya gitu. Kita nggak punya, timbang lagi gitu. Itu yang hambatan utama lah. Yang lainnya sih lebih ke sosialisasi ke masyarakat aja yang nanti perlu ini. Tapi secara umum ketika memang masyarakat sadar akan manfaat itu pasti mau sih teh. Nah itu ya, jadi balik lagi ke rata-rata susahnya milahnya ini di rumah. Malesnya gitu kadang-kadang masyarakat deh. Berarti mudah-mudahan ya Pak ya kedepannya ya dari timbangan ataupun dari lokasinya dan kesadaran juga dari masyarakat. Kalau gitu terima kasih banyak ya untuk Pak Yayat, kemudian juga Pak RW, Bapak terima kasih banyak. Sukses untuk bank sampahnya. Amin. Ternyata dari cara yang sederhana tapi mulia ini bisa menghasilkan rezeki. Tadi lihat sendiri kan, dari bank sampah ini bisa membayar uang sekolah atau kebutuhan lainnya. Yuk, desa lainnya kita contoh bank sampah di Desa Parakan Jaya. Setelah bank sampah, kali ini ada tanaman jahe gajah yang menjadi potensi Desa Parakan Jaya. Kenapa harus menanam jahe gajah ya? Di lahan yang tidak luas ini, mari kita tanya-tanya langsung aja yuk. Nah pemirsa Berita Pedesaan, kali ini juga kita masih berada di Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Nah ini salah satu potensi desanya juga. Nah kita sudah bersama Ibu Salihat ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih nih atas waktunya, kita mau tanya-tanya ya. Nah kita sekarang sudah ada di tengah-tengah tanaman jahe gajah. Nah jahe gajah ini tadi sudah tanya bincang-bincang ya Bu ya. Jahe gajah ini nggak hanya jadi semua ya di bumbu dapur ya Bu ya. Jadi kan ada jahe merah, kalau jahe merah hanya untuk minatnya terbatas, tapi ini untuk semua bumbu-bumbu. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya, ibu ini termasuk pengurus KWP. Nah, kelompok tani ya Bu ya, kelompok tani di Desa Parakan Jaya. Mungkin kita tanya-tanya, ini konsep awalnya nih Bu, nanam jahe gajah ini bagaimana Bu? Karena kita melihat dari kebutuhan masyarakat ya, untuk jahe gajah ini kan dikonsumsi oleh seluruh kalangan, terutama ibu-ibu. Ini setiap hari untuk memasak. Jadi melihat prospek ini sangat menjanjikan lah, besar lah, terutama untuk meningkatkan perekonomian khususnya perempuan, daripada yang cuma istirahat mungkin atau duduk-duduk atau mungkin ngerumpi atau apa, kan ada kegiatan. Nah, jadi positif kegiatannya Bu ya. Jadi ini memang memanfaatkan lahan ya Bu. Lahan kosong ada. Kebetulan ini memang lahan salah satu kader di RW 1 Desa Parakan Jaya yang kita mohon izin untuk tempatnya. Dan ini adalah lokasi yang kedua setelah di wilayah RW 4 dekat Posyandu. Oh, jadi ada 2 titik ada ya? Ada 2 titik untuk Desa Parakan Jaya ini. Dan tidak menurut kemungkinan kita akan membuka setiap titik di masing-masing wilayah. Gitu. Jadi baru saat ini memang sudah ada 2 titik. Dan tanamannya sama jahe? Ya kita masih fokus ke tanaman jahe ini. Dan ini sudah berapa bulan nih Bu untuk penanam, prosesnya seperti apa sih Bu? Awal kita menanam itu di bulan Januari. Nah sekarang mungkin kalau sudah sekitar 5 bulan ya, perawatannya jaraknya itu dari penanaman sampai panen itu sekitar 9 bulan. Oh 9 bulan ya. Kalau perawatannya itu bagus,
tentu juga dengan pupuk dan penyiraman yang bagus juga. Oke, jadi memang lumayan 9 bulan seperti ibu mengandung ya Bu? Iya betul sekali. Dan ada suka dukanya nggak sih Bu untuk menanam ini, termasuk tanaman yang susah nggak Bu untuk ditanam? Kalau kita sih ibu-ibu lebih banyak senangnya kayak gitu. Iya, Kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng gitu kumpul kegiatan namanya ibu kalau kumpul pasti ujungnya makan juga kan seperti itu. Kan ini kan kegiatan yang positif ya gitu kan. Jadi lebih banyak senangnya. Kalau kendalanya memang kita untuk perawatan kita butuh media. Kadang-kadang kita butuh tenaga laki-laki juga iya, yang bener. nggak Ada bantuan nggak Bu? kelemahan dari perempuan. Ada sih kita memang kebetulan yang terdekat juga, dan juga dari pihak desa juga ada yang suka bantu gitu kan, dan juga dari BUMDes juga kita ada BUMDes pernah turun ke sini ikut membantu seperti itu. Berarti dari BUMDes ataupun dari desa Parakan Jaya sendiri suka ada kita pelatihan? difasilitasi. Pernah juga pelatihan kompos ya, dari lupa saya yang di kecamatan itu yang penilik, penyuluh pertanian. Jadi sudah ada ya Bu ya dari pelatihan dari sendiri. BUMDes juga ada. Oke, nah ini ketika nanti jahenya panen itu bagaimana Bu ke depannya? Apakah nanti mau buat kerajinan apa, atau mau dijual, atau mau gimana? Iya, produknya. Untuk sementara karena memang ini hasil panen ini kita akan diangkat atau dibeli oleh PT Hara. Karena memang jahenya sendiri dari PT Hara, terus difasilitasi oleh pemerintahan desa, berupa media dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk pemasarannya PT Hara kembali yang akan membeli. Memang dari awalnya memang sudah kerjasama ya sama PT Hara. Tidak menutup kemungkinan ke depannya kalau memang profit bagus kita mungkin bisa membuat sesuatu dari jahe ini, kan bisa aja itu ya Bu ya, mungkin untuk bisa meningkatkan benar. perempuan juga untuk menambah keterampilan dari ibu. Jadi buat produksi sendiri ya Bu ya. Kalau memang ada misalnya yang tertarik dengan produk dari jahe gajah ini ya, tidak untuk kemungkinan kita siap-siap aja gitu untuk belajar. Wah luar biasa sekali ya Ibu. Mungkin kedepannya Bu ada harapannya mungkin dari pemerintah desa sendiri. Ini kan ibu-ibu ini juga sudah kreatif sekali ya, sudah menanam segala macam. Nah kedepannya Bu ada pelatihan kah atau apa, seperti apa harapannya? Sebenarnya kan kalau memang untuk pelatihan, karena waktu kemarin itu pandemi pandemi juga waktunya juga terlalu mepet. Untuk kedepannya insya Allah kita programkan untuk pelatihan lebih kontinu. Jadi setiap kita kumpul untuk perawatan, untuk pengontrolan jahe ini nanti akan kita bekerja sama juga dengan penyuluh dari Kecamatan Kemang mengenai tata cara pemeliharaannya atau pembuatan pupuk komposnya akan kita galakkan kembali dan akan kita luaskan ke titik-titik wilayah per RW masing-masing. Jadi nggak hanya 2 titik aja, tapi setiap RW ada, dan tanamannya juga nggak jahe aja ya Bu ya. Ada kunyit atau di sini juga ada kunyit dan yang juga terdapat dari handphone segala macam gitu ya. Kita belajar aja coba. Kalau gitu terima kasih banyak Ibu, sukses. Salam juga untuk ibu-ibu yang lainnya ya. Mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi dan mudah-mudahan panennya ini juga tanaman jahenya. Mungkin lihat-lihat lagi itu ya. Silakan. Itu dia potensi Desa Parakan Jaya yang berhasil tim Berita Pedesaan liput. Ada warga Desa Parakan Jaya yang memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam tanaman seperti jahe gajah ini. Kemudian bank sampah yang dimulai dari pilah sampah di lingkungan terkecil, yaitu rumah. Ajak seluruh anggota keluarga untuk memilah sampah, dan setelah sampah anorganik terkumpul, segera tabung di bank sampah. Juga situs Salah Benda yang nantinya akan menjadi objek wisata Desa Parakan Jaya. Semoga nanti ke depannya Desa Parakan Jaya ini bisa lebih dikenal masyarakat luas. Tetap berkreasi untuk selalu mengeluarkan ide-ide kreatif. Ayo datang dan support terus potensi Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Sampai bertemu kembali di Berita Pedesaan edisi desa selanjutnya. Kabupaten Bogor, the city of sport and tourism.